Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat serta bersemangat. Kita akan mendengarkan permenungan dan inspirasi yang dibawakan oleh Romo Antonius Rajabana Omi. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Inilah sukacita sejati. Inilah hari raya yang nyata bahwa kita bebas dari dosa. Demikian adalah kata bijak dari Santo Antonius. Baiklah para pendengar kasih, kita menyapa Romo Antonius Rajabana OMI yang sudah berada di studio untuk Anda semua hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Ibu. Bagaimana Romo sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setia membimbing kami. Kami mohon Engkau menyertai kami dalam permenungan perbincangan hari ini, agar kami mengetahui arah dan bimbingan-Mu, sehingga kami setia mengikuti Engkau dan memperoleh keselamatan, sukacita, terutama kesatuan dengan Dikau sendiri. Hadirlah dalam perjumpaan kami dengan berkat kasih dan kuasa-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang berlaku curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 43 ayat 16 sampai 21. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah kepada kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 yang akan disampaikan oleh Romo Rajabana untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun.
Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rajabana untuk Anda semua. Silahkan Romo. Terima kasih. Kita semua hari ini mendengar bacaan dari kitab Nabi Yesaya, juga bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang kemudian diakhiri dengan Injil dari Yohanes. Bacaan-bacaan itu sebetulnya mempunyai benang merah, yaitu unsur kebaruan dalam beriman. Dalam bacaan yang pertama, bahkan dikatakan, "Aku akan melakukan sesuatu yang baru." Artinya Tuhan sendiri menyatakan secara terbuka bahwa dia akan melakukan sesuatu yang baru. Yang baru itu apa? Lalu kemudian di dalamnya dijelaskan. Ada sungai yang mengalir di padang belantara. Ada mata air yang sebetulnya tidak mungkin ada di padang gurun. Dan semuanya itu dibuat. Alasan yang utama juga disebutkan di situ, karena Allah Yahweh mengasihi umatnya dan ingin memberikan makanan dan minuman supaya selalu tersedia, supaya hidup. Dan karena kasihnya itu, meskipun belum pernah dilakukan sebelumnya, Yahweh Tuhan mau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan demi cintanya kepada umat. Dan itu tentu kabar gembira bagi kita semua, ya, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan dengan sangat kreatif mencari berbagai macam cara supaya kita merasakan dikasihi dan juga hidup karena kasih Tuhan itu. Tentu dari pihak kita juga diharapkan sesuatu. Dikatakan juga di sini, jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Artinya, mengenal Tuhan
jangan dengan kacamata yang lama, dengan data-data lama, terutama yang negatif, bahwa Allah itu menghukum, Allah itu sungguh-sungguh mengganjar yang baik dan menghakimi dan sebagainya. Tetapi dengan cara baru, yaitu melihat Allah sebagai Tuhan yang mengasihi kita, yang membentuk kita sebagai umat-Nya, yang diperhatikan dengan berbagai macam cara. Lalu kemudian diharapkan dari pihak kita bisa selalu bersyukur atas kasih Tuhan itu. Itu kurang lebih dari bacaan yang pertama. Nah, bacaan yang kedua juga ada unsur baru, tetapi di situ barunya pada pengalaman Rasul Paulus akan Yesus. Paulus yang dulunya hebat, murid Gamaliel, dia seorang juga yang mengerti kitab suci. Taurat pasti dia juga menguasai. Dan karena itu mempunyai kedudukan tinggi di dalam masyarakat, dalam lingkup keagamaan. Tidak lagi melihat dengan cara baru, tidak lagi dengan cara lama berdasarkan pengalamannya, tetapi dengan cara baru. Cara baru itu muncul sesudah Paulus mengenal Yesus Kristus. Sehingga dia tidak lagi melihat kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupannya sendiri dari cara pandang yang selama ini dia lakukan. Tetapi pengenalannya akan Kristus. Dan karena itu, segala sesuatu yang sudah dia ketahui dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Dan sekarang dia kemudian mengarahkan pandangannya ke depan. Sebetulnya senada dengan bacaan yang pertama, bahkan kalimatnya pun mirip. Dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang di hadapan dia adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dia tidak mau lagi mengingat-ingat yang lalu, membanggakan lagi pengetahuannya tentang Taurat dan hukum, karena sekarang yang paling penting adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Karena itu yang mengubah segala-galanya. Di situ ada kebaruan, yang nanti sebetulnya di dalam Injil juga akan disempurnakan oleh Yesus. Tapi pada bagian pertama, pada bacaan yang pertama dan kedua ini, nampak sekali bahwa kita juga diajak untuk mempunyai keterbukaan hati dan pikiran, terutama dalam hal mengenal Tuhan. Jangan berdasarkan data lama, bahwa Allah itu begini-begini, kejam, menghukum, menghakimi, tidak ada kompromi, dan lebih sebagai yang sungguh-sungguh menghakimi dengan adil. Memang benar Allah adil, tetapi tidak boleh lupa ada aspek lain dalam diri Allah, yaitu kasih-Nya yang tanpa batas, kerahimannya yang bisa melampaui dosa-dosa yang kita lakukan. Dan nanti kemudian di dalam Injil justru diwujudkan dengan sangat sempurna dengan tindakan Yesus yang menebus dosa itu. Bukan menghukum, tapi menebus. Kita tetap berdosa, tapi ditebus. Bahkan penebusannya dengan pengorbanan diri, ya, memberikan nyawa yang luar biasa. Maka di dalam Injil juga, Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel dan kita semua supaya juga mendekati cara baru, yaitu dengan cara kasih, bukan berdasarkan hukum. Wanita yang kedapatan berzina dilempari batu, mati, itu menurut hukum. Bukan begitu lagi. Allah tidak menghendaki kematian orang. Melalui Yesus justru Allah menghendaki kehidupan. Maka menebus. Kalau ada yang berdosa, bukan langsung dihakimi, dihukum, tapi diampuni. Yang utama merasakan kasih Allah, pengampunannya, dan kemurahan hatinya. Itulah rangkaian yang sebetulnya mengajak kepada kita semua untuk bisa melihat dengan cara baru kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih Romo. Apakah implementasinya untuk kita manusia zaman sekarang, apakah yang harus kita lakukan Romo? Ya, kita juga untuk masyarakat zaman ini bisa mengikuti pola itu. Yaitu jangan terus menggunakan data lama. Melihat ke belakang terus. Orang itu tidak statis.
Nah, kalau kita mengenal seseorang, seseorang itu enggak sama terus. Oh, dia begini, besok pasti begini, lusa pasti begitu. Tidak, setiap orang bertumbuh dan berkembang. Kita tidak boleh menghakimi dengan data lama, karena pernah tersakiti, lalu kita memberi cap, label, oh dia ini begini memang sudah, enggak berubah-berubah. Iya. Tidak, setiap pribadi berubah, Tuhan berubah, kita juga berubah. Maka kita juga bisa menggunakan pola itu, tidak melihat dan menilai, menghakimi sesama peristiwa dengan data lama yang kita punya. Bukan hanya dengan pengalaman, oh dulu begini, nanti pasti begitu. Kita diminta terbuka. Terbuka, kemudian lebih jernih melihat, dan terutama dasarnya adalah kasih. Bukan pertimbangan-pertimbangan, bukan pikiran-pikiran. Yang pada dasarnya pikiran itu data lama karena pengalaman. Tetapi Tuhan selalu baru. Pribadi-pribadi kita juga sebetulnya setiap hari baru. Tidak sama terus. Tuhan juga mengatakan yang terdahulu bisa jadi yang terakhir bisa jadi yang terdahulu. Itu berarti selalu ada perubahan, ada yang baru. Justru kita diajak, tidak lagi berpedoman pada yang lama, tapi yang baru. Hanya yang baru mesti harus seperti Paulus, yaitu Kristus dan kuasa kebangkitannya. Itu yang harus dipegang. Sehingga yang lain-lain tidak perlu diperhitungkan terlalu banyak. Yang dominan adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang pengampun, Allah yang sungguh-sungguh mau mengorbankan dirinya, yang sungguh-sungguh mencintai umat yang dibentuknya sendiri. Untuk kita juga sama dalam masyarakat kita, bisa kita seperti itu. Memandang suami dengan cara baru, anak-anak dengan cara baru. Jangan mengatakan, saya sudah tahu semua kartunya. Enggak bisa begitu. Selalu ada yang baru. Kalau semua sudah tahu kartunya, enggak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Dan kadang-kadang membuat kita menjadi patah semangat. Tidak bisa melihat Kristus yang berkarya dalam setiap pribadi, menciptakan pribadi-pribadi baru setiap hari. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rajabana di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama lagi siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih setia menemani Anda semua, Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Bernard Marita. Kami akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, kita semua kembali ke Romo Rajabana untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Terima kasih. Pada bagian kedua ini, sebetulnya apa yang kita alami tentang kebaruan, tentang Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun, yang tidak menghukum tetapi menyelamatkan dan mengampuni, itu sebetulnya sebuah panggilan untuk kita. Panggilan yang pertama kita mengalaminya, mengalami Allah yang sedemikian baik, yang penuh kasih. Yang berdosa bukan langsung dihilangkan atau dihukum, dimatikan, tetapi diampuni, diberi kesempatan. Mengalami sendiri, supaya sesudah mengalami, kemudian kita bisa menjadi pewarta kerahiman Tuhan. Pewarta Allah yang maha murah, yang maha kasih. Sehingga kita kepada sesama juga membawa kemurahan itu. Karena ngalami sendiri. Nah, pengalaman akan Allah ini yang sebetulnya dibutuhkan untuk saat-saat ini. Karena kebanyakan di antara kita yang hidup di dalam zaman ini, ketemu orang sudah menghakimi. Ketemu orang langsung, waduh ini dia ini bagaimana? Baik atau tidak baik? Sudah ada seperti itu. Apakah saya aman bersama dia? Itu baru ketemu.
tetapi juga yang sudah lama. Seringkali juga kita tidak sungguh berani percaya penuh. Jangan-jangan dia memperalat saya. Jangan-jangan dia menipu saya. Banyak hal. Sehingga kemudian yang diwartakan, yang dialami oleh masyarakat, oleh umat gereja kita juga adalah pengalaman-pengalaman yang justru berlawanan dengan pernyataan diri Allah yang penuh kasih, yang tidak menghakimi tetapi mengampuni, yang sungguh-sungguh mengasihi. Karena yang kemudian dialami yang berlawanan dengan itu. Dan itu nampaknya kemudian menjadi semakin dominan. Maka kita yang mengenal Kristus diharapkan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengalami juga Tuhan yang seperti diwartakan. Jadi bukan hanya mendengar, tapi mengalami sendiri. Dan sebetulnya yang mengubah adalah pengalaman. Seperti kalau misalnya ada seseorang menceritakan, oh Ibu Marita itu begini. Saya mengatakan tidak, saya mengalami Bu Marita tidak begitu. Pengalaman itu yang kemudian bisa meng-counter. Sama dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita mengalami sesama kita, seolah-olah kita ragu, tidak percaya, khawatir. Tidak, dari pengalaman Tuhan mengasihi kita. Saya ketemu orang juga dia baik saja. Nah, pengalaman itu yang bisa mengubah sudut pandang dan sikap kita kepada orang lain. Maka apa yang dinyatakan baik dalam bacaan yang pertama, yang kedua seperti Paulus, dia mengalami, dia kemudian berubah. Juga yakin sekali bahwa wanita yang kedapatan bersinah itu akan berubah. Karena dia mengalami sendiri bahwa dia tidak dihukum. Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau dan jangan berdosa lagi. Ada perubahan. Perubahan itu tetapi karena pengalaman. Kalau tidak, kita akan melakukannya kembali. Dan itu kebanyakan di antara kita melakukan kesalahan yang sama. Dan diharapkan dari pihak kita semua untuk bisa mengalami sendiri supaya terjadi perubahan. Dan kemudian sesudah mengalami, kalau bisa kita mewartakannya sehingga yang dominan bukan lagi pengalaman masa lalu. Yang khawatir, yang curiga, yang penghakiman, yang negatif. Tetapi pengalaman akan Allah yang positif itu yang kemudian mengubah sikap kita, cara pandang kita, dan bagaimana cara kita hidup juga. Dan di situ ajakan ini menjadi sangat relevan, khususnya di tahun jubileum. Ini adalah tahun yang pada periode tertentu, 25 tahun atau 50 tahun, di mana dinyatakan kemurahan hati Allah yang maksimum. Kalau dalam sejarahnya ya, utang-utang dihapuskan, budak-budak dibebaskan, menjadi merdeka. Kalau kita dan saat ini dalam lingkup gereja, dosa-dosa diampuni, mendapatkan indulgensi penuh. Tetapi di luar itu adalah kita juga berani memaafkan, berani menghapus kesalahan masa lalu, dan membangun sebuah dunia baru berdasarkan kerahiman ilahi. Saya kira itu yang juga perlu, dan ini pas waktunya berkaitan dengan tahun jubileum ini. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita meredam diri untuk tidak menghakimi orang lain walau emosi kita sudah memuncak, Romo? Ya, ada hal praktis, ada hal yang perlu direnungkan. Kalau yang praktis, jangan langsung bereaksi. Ada momen pause dulu, istirahat dulu, jangan langsung. Ya. Kalau langsung itu tidak bisa dikendalikan, karena itu berarti didorong oleh emosi sesaat. Tenang dulu, jangan langsung bereaksi, itu praktisnya. Tetapi kemudian menyadari bahwa kita memang sebetulnya tidak bisa menghakimi orang lain. Pertama, karena yang kita ketahui tentang orang lain itu sangat terbatas. Bisa jadi saya marah, saya tersinggung, bukan karena orangnya, tetapi karena masa lalu saya yang mempunyai pengalaman yang membuat saya tersinggung dan marah, lalu kebetulan orang itu menjadi trigger saja. Oh iya. Mengatakan sesuatu, saya ingat sesuatu di masa lalu. Kalau saya tidak tertrigger, ya tidak terjadi.
Nah, bisa jadi itu karena problem saya, bukan problem yang bersangkutan. Dan mengenal seseorang biasanya hanya sebagian, tidak bisa semua. Karena seperti Ibu Marita mengenal saya ya hanya sebagian. Mengenal orang lain juga sebagian. Dan yang sebagian itu belum tentu yang baik. Bisa jadi saya kenal seseorang sebagian pas kebetulan yang jelek-jelek terus. Maka kemudian gambar tentang orang itu di kepala saya jelek semua. Iya. Padahal yang baik saya tidak kenal. Tapi ada saya kenal dengan seseorang yang lain, pas kebetulan yang saya kenal baik-baiknya terus. Iya, baik. Jadi dia orang itu baik, tapi jeleknya saya tidak tahu. Karena memang kita tidak bisa mengenal seseorang secara penuh. Dan karena itu menghakimi kemungkinan besar salah. Nah, maka kalau tidak bisa langsung, kemudian istirahat sejenak, dan kemudian refleksi, oh ya benar, saya tidak mungkin benar menghakimi seseorang, karena yang saya ketahui pasti hanya sebagian. Apalagi penghakiman itu sangat dipengaruhi bagaimana saya dididik, saya dibesarkan, bisa jadi itu pengalaman saya sendiri yang saya proyeksikan. Iya. Jadi sebetulnya itu masalah saya, bukan masalah orang itu. Dan itu yang bisa membantu kita untuk kemudian tidak cepat-cepat menghakimi. Lalu bisa lebih mengerti. Yang kedua, sebetulnya kita sama saja. Semua manusia itu sama. Punya emosi, punya pengalaman negatif, punya keterbatasan. Sama sebetulnya. Dan kalau kita menyadari bahwa kita sama sebetulnya, secara mendasar, lalu kita bisa kemudian berempati. Oh ya, kalau saya dalam posisi itu, mungkin saya juga akan mengatakan dan mengalami yang sama gitu. Nah, kesadaran akan kesamaan itu juga membantu kita untuk tidak cepat kemudian bereaksi. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa kita ini satu sebetulnya. Kalau gereja itu tubuh Kristus, Kristus sebagai kepalanya, kita tubuhnya, ya kita satu. Nah kalau kita satu ya jangan berantem mau kita sendiri. Yeah. Jangan menghakimi mau kita satu. Seperti suami istri mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Menyalahkan pasangannya ya pada sama saja menyalahkan diri sendiri. Kalau menyadari kesatuan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, itu juga membantu. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana tanggapan Romo tentang di masa sekarang Romo? Mudah sekali manusia menghakimi orang lain yang kenal apapun tidak kenal di media sosial Romo khususnya. Ya. Nah itu memang menurut saya itu memang menjadi persoalan karena memang kita kemudian lupa melihat keseluruhan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita hanya mengenal sebagian, bahwa kita sebetulnya satu, itu kemudian tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang utuh. Karena yang dilihat hanya apa yang nampak saja di media sosial. Dan seringkali apa yang tampak di media sosial itu sama sekali berbeda dalam kenyataannya. Yeah. Kalau seringkali juga ditampilkan foto yang bagus-bagus saja, yang tidak bagus tidak ditampilkan. Tapi banyak hal yang lain hanya untuk menyampaikan sesuatu yang di permukaan, yang manis-manis, yang baik-baik, tetapi yang mendalam, yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh diterima. Dan itu kemudian mempengaruhi. Kita kemudian lebih cepat bersikap dan bereaksi. Dan itu yang sebetulnya perlu direnungkan, kemudian disikapi dengan bijaksana. Tentunya yang tadi saya sampaikan secara praktis, kita kalau bisa jangan cepat-cepat menghakimi. Tindakan tangan kalau bisa jangan terlalu lebih cepat dari kepala. Berpikir dulu, jangan langsung bereaksi dengan apa yang kita lihat. Karena tidak selalu yang kelihatan menampilkan yang sebenarnya. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik mengenai bacaan-bacaan hari ini? Pesan saya, kita terbuka terhadap kasih Allah yang begitu besar dan mengalaminya sendiri. Bahwa saya begitu dikasihi, saya diampuni, saya diperhatikan. Dan kalau kemudian bisa mengalami sendiri, kita tentu kemudian diajak untuk juga bisa bersikap, bertindak sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita. Mengasihi, memperhatikan, dan sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Dan kita bisa melakukan hal yang sama untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk alam semesta. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik,
Maka usailah sudah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Antonius Rajabana Omi dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa dan berkat melalui Romo Rajabana. Para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau melalui firman-Mu dengan sangat jelas menyatakan kasih-Mu yang tanpa batas. Engkau tidak menghakimi, tetapi mengampuni. Dan melalui Yesus Engkau menunjukkannya dengan mengorbankan diri menebus dosa kami. Semoga karena firman-Mu, kami mengalami sendiri Engkau yang Maha Rahim dan Maha Kasih itu. Sehingga kami pun juga menjadi pewarta kebaikan, pewarta kemurahan hati, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu, kami sungguh mohon Engkau menyertai kami dengan kasih dan berkat-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita dan niat baik kita, dilimpahi berkat Allah yang Maha Baik, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Kembali. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.